Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, ibu adalah sosok yang kemuliaannya diangkat begitu tinggi dalam syariat Islam. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ibumu, ibumu, ibumu sebagai orang yang paling berhak mendapatkan bakti dan kasih sayang. Di tangannya terletak doa yang menembus langit, di pelukannya ada ketenangan yang tak tergantikan, dan di langkah-langkah hidupnya tersimpan segala pengorbanan yang tak mungkin kita balas. Di momen Hari Ibu ini kita diajak untuk mengingat betapa besar jasa ibu dan betapa Islam meminta kita untuk memuliakan beliau sepanjang hidup kita. Pemirsa, selama 45 menit ke depan insya Allah kita akan mengulas tentang kemuliaan seorang ibu, tentang hak yang harus kita tunaikan, dan tentang bagaimana menghidupkan bakti kepada beliau sebagai jalan menuju ridho Allah Azza wa Jalla. Semoga dari pembahasan ini kita menjadi anak-anak yang lebih lembut hatinya, lebih peduli, dan lebih menghargai setiap pengorbanan ibu. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah ada bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Kesibukannya banyak. Nanti sudah berentet ya Pak Kiai ya. Habis ini akan ada kesibukan-kesibukan yang lain. Iya, mau Ramadan biasanya. Mau Ramadan, betul. Lebih Tambah padat banyak, biasanya. iya. Tapi terima kasih selalu menyempatkan diri untuk berbagi ilmu di Gapai Kemuliaan. Hari ini pembahasan, iya penting. Dan pembahasan kita juga luar biasa penting Pak Kiai, terkait ibu. Ini adalah sosok yang pengukir jiwa ya. Kalau bahasa saya ini ibu dan juga ayah, orang tua kita ini pengukir jiwa, dan kita punya tanggung jawab besar untuk menghormati dan menyayangi beliau-beliau ini. Nanti kita akan bahas bagaimana kemudian Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua, wabil khusus ibu. Tapi sebelum kita bahas, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, kita akan membahas tentang bagaimana kemudian Islam memandang seorang ibu. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang kemudian disebutkan, ada di Quran surat Al-Luqman, kemudian Al-Ahqaf, betapa besar pengorbanan seorang ibu dan bagaimana kemudian Islam menempatkan ibu menjadi sosok yang memiliki derajat yang luar biasa. Boleh dijelaskan Pak Kiai seberapa luar biasanya Islam memandang sosok ibu? Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, tadi salah satu surah yang Mbak Mila katakan dalam surah Luqman ayat 14 itu, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Ayat ini sebenarnya menceritakan tentang bedanya ibu sama bapak. Ya, ketika Allah mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada manusia agar dia kepada ibu bapaknya ihsanan, berbuat baik gitu. Kenapa sih kepada orang tuanya, khusus kepada ibu dia mesti memberikan perhatian? Ayat itu mengatakan hamalathu ummuh, dia yang mengandung kamu. Jadi anak itu dikandung dalam waktu 7 sampai 9 bulan. Itu bapak-bapak nggak sanggup tuh untuk melakukan itu. Kemudian wahnan ala wahnin, berat selama dia mengandung. Kemudian wahnan ala wahnin, ketika dia melahirkan itu dia mempertaruhkan nyawa, itu maknanya wahnan ala wahnin. Kemudian wa fisaluhu fi amain, dan dia ketika dia menyapihnya ya pada saat mempersiapkan anak 2 tahun sampai dia menyapihnya. Jadi 3 hal yang dilakukan oleh ibu tidak dilakukan oleh ayah. Jadi wajar ada 3 kelebihan yang menyebabkan kedurhakaan seorang anak itu lebih dibandingkan kepada ayahnya. Nah, Mbak Mila,
Biasanya anak karena memang dia lahir dari ibu, dekat sama ibu, banyak didekap oleh ibu, dia lebih menghormati ayahnya ketimbang menghormati ibunya. Itu sebabnya dari lantaran terlalu dekat. Kedekatannya itu yang kadang-kadang anak tuh lupa bahwa sebenarnya kalau mau diukur, nih yang 3 kali punya kelebihan dibandingkan bapak. Jadi umpamanya dibuat perbandingan 1:3, ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka terlupa. Itu mengapa baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis penekanannya kepada ibu itu 3 kali disebutnya karena memang ayatnya menyebutkan ada 3 hal yang tidak dilakukan oleh ayah itu. Ini tadi ya, mengandung, kemudian menyusui, menyapi, dan itu tahapan yang luar biasa Pak Kiai. Menguras fisik, ya kan, psikis, emosional itu luar biasa. Jadi memang rasa-rasanya kenapa kemudian dalam Islam dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sendiri bahwa ibu itu juga disebut 3 kali ya, ketika ada seorang sahabat yang bertanya ya Pak Kiai ya, kepada siapa berbakti gitu. Jadi level, artinya bukan berarti ibu jauh lebih, artinya apakah itu bisa kemudian disimpulkan bahwa ibu memang secara prioritas memang harus didahulukan dibandingkan ayah Pak Kiai ya? Iya, memang punya nilai lebih gitu loh. Sepertinya begini, kan dari lantaran sebelum Islam datang itu wanita itu menjadi second man gitu, orang nomor 2. Yang itu bertentangan sekali. Kalau dilihat jasa, ini yang lebih berjasa gitu loh. Kira-kira seperti itu. Sehingga itu ayat Al-Quran maupun Al-Hadis itu lebih ditekankan. Ini yang lebih banyak jasanya terhadap kelahiranmu di muka bumi ini. Maka dia mestinya harus lebih banyak diberikan perhatian dibandingkan dengan seorang ayah gitu loh. Bukan berarti ayah disepelekan, tetapi ibunya harus punya perhatian lebih gitu loh. Banyak pertimbangannya, ayat itu mengatakan sekurang-kurangnya 3. Oke, jadi bentuk berbakti kepada ibu tuh yang paling sederhana itu apa? Kalau dalam pandangan Islam itu yang perlu kita tanamkan sejak dini. Kalau berdasarkan informasi Quran itu wala takullahu ma'uf, kau jangan bilang nanti sebentar, nggak bisa, itu nggak boleh. Kalimat off itu kata pendek yang menunjukkan penolakan atau menunda. Nanti ya ma, gitu, itu off. Tar dulu nanggung ma. Itu bagian dari sesuatu yang mengecewakan. Masya Allah, Masya Allah. Ya, sederhana sekali. Kalau itu tidak ada pada bibir kita, maka sebenarnya kita sudah memberi kebahagiaan sama ibu kita. Jadi ternyata dari lisan itu kemudian akan muncul amalan-amalan kita ya, dalam tanda kutip perilaku-perilaku berbakti kepada perilaku-perilaku berbakti kita kepada ibu yang jauh lebih besar ya Pak Kiai ya. Iya, kalimat off itu panjang tuh. Kalau saya off, nanti akan panjang ceritanya. Dan dia biasa menyepelekan. Dan kemudian apakah ketika kita itu tadi ya mengucapkan kata off atau entarlah, atau mungkin kata yang lebih kasar lagi, itu juga sudah merupakan bagian dari bentuk kedurhakaan kita kepada orang tua? Iya. Kalau menyakitkan, jadi ukuran durhaka dan tidak itu menyakitkan atau tidak. Gitu. Tapi off itu paling tidak instrumen untuk terjadinya yang lebih jauh. Nah kadang-kadang kan di momen-momen saat ini Pak Kiai atau di masa-masa sekarang ini, bagi sebagian besar anak itu banyak yang kemudian ya sudahlah, yang penting saya memberikan materi yang cukup kepada ibu saya. Tapi di sisi lain mungkin perhatian, kasih sayang, ucapan itu masih jauh dari yang diharapkan oleh orang tua kita. Nah bagaimana kemudian kita melihat hal ini? Apakah ini tuh artinya kita juga belum berbakti sepenuhnya Pak Kiai? Belum. Jadi jangan dikira ini menarik. Ada kasus terjadi di Jakarta ini Mbak Mira. Orang yang di kejauhan sana di Sumatera itu punya anak beberapa orang yang berhasil di Jakarta ini jadi dosen, jadi direktur,
ada yang di angkatan punya pangkat yang tinggi gitu. Mamanya itu bilang, dulu kan masih telegram ya, masih telegram, dia minta supaya pulang. Tapi anaknya nggak ada yang pulang. Dari sekian banyak itu nggak ada yang pulang. Tapi mereka dulu mengirim dengan kartu pos itu tadi. Jadi uang yang dikirim lewat pos karena dulu belum ada seperti Wesel sekarang. gitu ya, Pak Kiai. Dengan wesel itu. Maka ketika kepala desa menyerahkan wesel-wesel yang dikirimkan anaknya, nggak ada sedikit pun senang. Mau lebaran duit banyak itu, ibu itu nggak senang karena yang dia tunggu itu dia pengen ketemu, dia pengen memeluk anaknya yang dulu dia hamil, yang dulu dia melahirkan, dia mau peluk. Kalau dia punya menantu, kalau dia punya cucu, dia mau peluk, dia bukan perlu duitnya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun seperti itu. Di tahun ke-7 maka dia bilang sama kepala desa, tolong kamu telegram, ini alamat ya anak-anakku itu, ini uang untuk telegramnya, bilang aku sakratul maut. Maka kepala desa itu memang tahu kondisi objektifnya semacam itu, maka di telegram itu bahwa ibunya dalam posisi sakit keras gitu. Pulang semuanya, Mbak Mila. Pulang semua. Nah, ketika pulang semua, mamanya itu duduk di atas kasur. Kalian sekarang sudah pulang, tapi kalian pulang itu bukan kalian mau pulang. Dari lantaran telegram itu mengatakan aku sakit keras. Kalau tidak kutulis sakit keras, sesungguhnya kalian pasti kirim uang. Kalian menyangka kirim uang itu bisa menggantikan kangen mama kepada kalian. Sekarang ini karena ini adalah permintaan mama yang terakhir, kau boleh penuhi, tapi kau tidak memenuhi juga terserah. Apa ma? Aku pingin makan nasi yang masih hangat. Ya, aku ingin mengulang dulu masa kau kecil. Aku pengen makan nasi hangat, tetapi dengan pepes. Pepes apa ma? Kita beli apapun yang mau ma. Enggak, aku pengennya pepes biasa aja tahu. Tapi kau campur dengan tai burung dara. Ya, maka yang kaya, yang jenderal nengok ininya, mama mintanya ini. Ya sudah, kalau kau nggak mau nggak apa-apa, aku nggak perlu. Tapi jangan kau mesti ingat, ini adalah permintaan mama yang terakhir. Kau jangan menyesal. Ya siap ma. Maka dicarilah orang, dikumpulkan dan disuruh memasaknya itu. Ketika nasi sudah hangat, pulan panas gitu, pepesnya sudah selesai, maka yang tua itu mengatakan, biar aku yang menyuapi mama sebagai cinta kasihku. Mereka berebut. Mamanya bilang, tidak, aku yang ingin menyuapi kalian. Oh, Masya Allah. Nengok-nengok lagi mereka itu. Baik. Ya. Endingnya seperti apa Pak Kiai? Nanti kita bahas di segmen berikutnya ya Pak Kiai. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ibu Nur Eka Muawanah di Bogor. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eka Muawanah SPDI. Saya guru Baitus Salam di Kopat Tajur Halang Bogor. Izin bertanya Bapak Kiai Haji Haris Hakam. Saya seorang ibu bagi 5 putra putri. Saya ingin bertanya mengenai peran seorang ibu. Pertama, mayoritas masyarakat Indonesia memperingati Mother's Day atau Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. Kita tidak bisa mengukur dampak dari sebuah penetapan Hari Ibu.
apakah ada atensi lebih bagi kehidupan manusia terhadap peran seorang ibu bagi putra-putrinya? Dalam perspektif Islam, sebenarnya apa yang layak untuk kita ucapkan dalam memperingati Hari Ibu? Yang kedua, Bapak Kiai, sejauh mana peran seorang ibu bisa diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya? Apakah cuma sekedar dikasih materi atau ada bentuk pengabdian-pengabdian lain sehingga seorang ibu merasa bahagia mendapatkan hadiah dan lain sebagainya dari seorang anak? Mohon pencerahannya Bapak Kiai. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Eka Muawana di Bogor atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan Pak Kiai. Pertanyaan yang pertama adalah kita biasa memperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember, tapi dalam perspektif Islam sebenarnya perayaan ini seharusnya disikapi dengan seperti apa Pak Kiai? Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana kemudian Islam memandang penghargaan terhadap seorang ibu? Apakah hanya dari sekedar materi atau ada pengabdian lain yang juga harus dilaksanakan atau ditunaikan? Tafadhol Pak Kiai. Iya, sebenarnya Islam memandang ibu itu tidak setahun sekali memberikan kasihan amat kalau nunggu ya tanggal 22 Desember aja gitu. Ya umpamanya. Dia memberikan penghormatan itu setiap hari sepanjang hidupnya. Wajib ya kita memberikan penghormatan. Kemudian kalau apa yang mesti kita berikan yang terbaik kepada ibu kita, materi jelas wajib ya, materi wajib, tetapi barangkali yang terpenting dalam memberikan penghormatan kepada ibu itu, kita jangan terhitung anak yang dianggapnya tidak patuh saja. Maka itu sebenarnya dia sudah bangga melahirkan kita. Ya, jadi sebenarnya kan kalau dilihat ibu itu mengalah makan aja mau. Mengalah untuk menderita kebahagiaan anak mau. Oleh karena itu ukurannya dia bukan materi sebenarnya. Kalau ingin membahagiakan seorang ibu itu, manakala kita di matanya sebagai orang yang tidak durhaka, tidak pernah mengecewakan, sebenarnya anak itu sudah bisa memberikan kebahagiaan. Gitu. Sederhana sekali. Bahkan mengorbankan nyawa saja mungkin seorang ibu akan mau melakukan itu ya Pak Kiai demi anaknya ya gitu. Mau, dan itu saya pernah terjadi ya di rumah sakit Pertamina. Ada seorang ibu yang sudah penyakit akut ya. Kemudian ketika mau melahirkan itu, maka suaminya itu dimintai untuk keikhlasan memilih. Artinya memilih ibu apa memilih anak gitu. Pada saat itu maka sang suami itu tidak berani, tidak mau memberikan tanda tangan gitu. Maka dia mengatakan biar saja istri saya yang menentukan gitu. Maka ketika dijelaskan kepada istrinya, maka istrinya tanda tangan. Dibawa oleh dokter dan suaminya tidak tahu kalau sebenarnya istrinya memilih anaknya yang hidup, bukan dirinya gitu. Ini sebenarnya kalau kita jadi anak bisa memperhatikan ibu yang bisa rela semacam itu demi kebahagiaan anak. Padahal anak yang baru lahir itu belum ngerti dunia itu seperti apa. Belum tentu ada gambarannya. Tapi ibu pengen sekali anaknya itu berbahagia. Nah itu nggak bisa diukur dengan materi. Tidak bisa diukur dengan apapun juga bagi seorang anak. Ya. Itu mengapa kalau kita melihat boleh saja tanggal 22 Desember kita rayakan sebagai Hari Ibu, tetapi aplikasinya kita melakukannya sepanjang umur hidup kita. Sepanjang hayat. Ya. Apalagi kalau ibu masih ada ya, orang tua masih ada Pak Kiai. Seharusnya itu menjadi motor supaya kita itu senantiasa birrul walidain ya Pak Kiai. Iya, betul. Pertanyaan kedua Pak Kiai terkait pengabdian, berarti tidak hanya sekedar materi saja ya. Ada jangan justru malah pada kisah yang lalu yang belum tuntas itu masalahnya sama dengan pertanyaan ini. Jadi ibunya itu setiap tahun itu ketika disuruh pulang dikirim wesel pos. Nanti kalau disuruh pulang kirim wesel pos. Dan wesel pos itu
disimpannya, ya, disimpannya, tidak mau dibuka. Karena dia kecewa, yang dia harapkan itu bukan wesel pos. Dia mau lihat, dia mau peluk anaknya yang dulu susah payah dia membesarkan itu. Nah, oleh karena itu Mila salah kalau orang menilai bahwa ibu dengan pendekatan materi saja dia akan kecewa ya dengan sikap seorang anak. Gitu. Baik, Pak Kiai. Pak Kiai, ternyata kita harus jeda terlebih dulu. Nanti kita akan lanjutkan untuk menuntaskan tadi cerita yang sempat terputus ya di awal, Pak Kiai. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ibumu, Ibumu, Ibumu. Pak Kiai, kita lanjutkan tadi cerita yang masih sempat tertunda tadi. Artinya ketika anak-anaknya sudah berkumpul, tahu ibunya dalam kondisi yang tidak sehat, ibunya menginginkan makan nasi hangat dengan pepes, dan tadi ada permintaan yang agak di luar nalar, ada kotoran burung, Pak Kiai. Apa kemudian yang terjadi? Iya, maka pada saat sudah ditaruh di piring nasi yang hangat, ya, kemudian ada pepes tahu dengan kotoran burung dara itu, maka yang tua menganggap dialah yang berhak lebih dahulu menyuapi ibunya, karena ini bisa jadi adalah penghormatan yang terakhir. Ketika itu mereka sedang membicarakan itu, maka ibunya mengatakan tidak. Bukan kalian yang menyuapi. Aku ingin menyuapi kalian seperti kalian dulu aku suapi. Yang lainnya tuh diam semua. Tapi nengok kiri kanan. Mamanya bilang, kalau kalian nggak mau, taruh saja di meja itu. Mau mah, kami mau mah. Gitu. Karena ini permintaan terakhir. Maka disuapinya satu persatu itu. Ada 6 orang anak disuapinya semua. Dan mamanya bilang, jangan kau telan. Kau mamah dulu makanan itu. Apa maksudnya? Makanya dimamah sama dia. Gitu. Setelah selesai, telanlah. Sudah telan. Makanya mama tanya, apa rasanya? Yang satu bilang pahit, Mak. Pahit, nggak enak. Yang satu bilang sepet gitu. Kalau kalian merasakan itu, dibandingkan hati mama pada kalian nggak ada apa-apanya itu pahit itu. Mama bertahun-tahun pahit merasakan pingin ketemu kau, tapi kau tidak pulang. Kau pikir kau bisa membayar dengan uang. Kau pikir bisa membelikan sawah, bisa membelikan ini sudah terbayar. Tidak, nak. Dan itu ketika kalau kau tidak menerima telegram, sesungguhnya kau tidak pulang dan kau pasti kirim uang lagi. Jadi dia cuma ingin mengatakan pahit, sepet, itu yang dia. Aku bertahun-tahun merasakan itu. Masya Allah, Masya Allah. Gitu ya. Jadi derita hati bagi seorang ibu ketika anaknya tidak paham betul apa yang dibutuhkan seorang ibu. Iya, jadi jangan kebutuhan orang tua itu materi maknanya gitu loh. Ada tepuk senggol, ada pelukan, itu yang mahal nilainya. Kadang, apalagi kangen dia. Iya, wah membayangkannya saja membuat saya sedih, Pak Kiai. Nggak ketemu anak sehari aja, waduh. Iya. Tapi memang betul istilah yang mungkin sering kita dengar, Pak Kiai ya. Satu ibu bisa mengurus banyak anak, tapi banyak anak belum tentu bisa mengurus satu ibu. Itu terjadi. Itu terjadi, iya. Gitu ya. Jadi artinya bahwa ternyata tidak mudah loh untuk bisa berbakti kepada seorang ibu, apalagi mungkin dalam kondisi yang ibu sudah tidak seperti dulu ya Pak Kiai, tidak lagi muda, tidak lagi sehat. Nah Pak Kiai, bagaimana seharusnya kita kemudian bisa melakukan bakti yang semaksimal mungkin kepada orang tua, terutama ibu, di usia yang sudah tidak lagi muda. Apalagi kan kalau saya mengalami sendiri mengurus ibu di usia yang sudah tidak muda itu kadang-kadang memang seolah-olah sikapnya itu seperti anak kecil gitu. Kadang mungkin jadi perasaannya lebih sensitif gitu. Kayaknya stok sabarnya juga harus tambah ya Pak Kiai. Bagaimana kemudian kita harus bersikap ketika mengurus orang tua yang sudah sepuh lah istilahnya.
Iya, sebenarnya kan ketika kita mengurus orang tua itu sama saja sebenarnya kita diberi lahan ibadah ada di rumah kita. Bahkan ada seorang pemuda yang daftar ingin berperang jihad. Jadi pada masa jihad itu Nabi perlu uang, perlu dana, perlu personil, dan perlu orang. Ketika anak muda mendaftar ingin berperang, maka Nabi bertanya, apakah kau masih punya orang tua gitu? Anak muda itu mengatakan, bapakku sudah wafat, tinggal ibu gitu. Maka Nabi mengatakan, alzimha fa innal jannata tahta rijlaiha. Kau harus pulang, berbaktilah kepada ibumu. Sesungguhnya sorga bagimu itu ada di kakinya. Jadi jihad aja kalah utama dengan memberikan kebaktian kepada ibu itu. Nah ini buat kita yang masih punya ibu, masih punya orang tua, ya itulah anak kunci yang bisa kita untuk membuka sorga kita nanti. Masya Allah. Nah, jadi itu adalah ladang, itu tadi ladang ibadah ya Pak Kiai ya. Anak kunci untuk membuka surga, katanya surga VIP, surga pintu paling tengah tuh dari orang tua juga ya Pak Kiai. Benar. Al-walid awsatu abwabil jannah. Itu ausat maknanya tengah, tetapi Imam Al-Qurtubi mengatakan al-ausat itu maknanya al-akmal. Yang paling sempurna. Masya Allah. Ya, jadi pintu utama masuk ke dalam sorga itu berbakti kepada bapakmu. Luar biasa. Pak Kiai, itu tadi. Tapi bagi mungkin saya dan mungkin pemirsa-pemirsa Gapai Kemuliaan yang qadarullah sudah tidak ada orang tua, sudah nggak ada ibu gitu Pak Kiai. Apakah kita juga tetap bisa mendapatkan kemuliaan untuk bisa mendapatkan kunci surga yang di tengah itu Pak Kiai? Nah, dulu ada pertanyaan sahabat ya, sahabat-sahabat junior bertanya kepada sahabat yang senior Abu Hurairah. Mungkin anak ini pernah menyakiti ibunya, pernah membuat nangis ibunya, dan dia pengen ketika dia sudah punya kemampuan dia pengen bayar. Atau bisa jadi Mbak Mila, ada orang yang pinjam uang sama mamahnya, pinjam duit sama bapaknya, belum bisa bayar, orang tuanya sudah meninggal, bisa nggak dibayar itu? Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan, naam bisalasati asya. Dia bisa kau membayarnya dengan 3 hal. Yang pertama, ya, ayasilar rahim bi asdiqahima wa qarabatihima. Sambunglah silaturahim ibumu atau bapakmu yang meninggal itu dari kalangan kerabat dan sahabatnya. Dulu dia punya bestie tuh, ya, mama kita, ibu kita, bapak kita itu punya orang dekat. Nah, kita datang menyambungkan silaturahim. Pada saat kita melakukan menyambung silaturahim, maka dia yang di alam barzah berbahagia dengan yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, wa ayastaghfirullahuma, memohonkan ampun kepada kedua orang tua kalau yang sudah ada. Ya, sudah tidak ada itu dengan itu. Nah, di dalam tafsir dijelaskan kalau berbakti kepada Allah itu dengan 5 kali sholat sudah dianggap berbakti, maka 5 kali berdoa kepada ibu bapak, maka itu sudah dianggap menjadi sebuah kebaktian. Nah, yang ketiga nih yang sifatnya material, beliau mengatakan wa ayatasaddaqo anhuma. Hendaknya dulu kalau seandainya dia punya hutang atau dia ingin memberikan kebahagiaan karena dia berhasil dengan pekerjaannya, wa ayatasaddaqo anhuma. Dia bersedekah atas nama keduanya. Jadi kalau dia bikin masjid, sekarang banyak menteri, pejabat bikin masjid kemudian diberi nama ayahnya, nama ibunya. Boleh-boleh saja pada pilihan yang tepat di mana itu bermanfaat buat agama dan masyarakat. Kalau umpamanya tidak sebesar itu, boleh. Maka setiap hari Jumat kita masuk lewat ke masjid, lewat ke pesantren dan pembangunan kemaslahatan umat, kita masukkan ini buat ibu, ini buat bapak. Itu yang dimaksud
wa yatasaddaqu anhuma itu. Masya Allah, ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk tetap bisa berbakti kepada orang tua yang sudah tiada, dan insya Allah kita bisa mendapatkan tadi ya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita jadi pemegang kunci surga di tengah tadi lah Pak Kiai ya, dari Birrul Walidain, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita harus jeda lagi Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ibumu, Ibumu, Ibumu. Pak Kiai, bicara soal kepatuhan terhadap ibu ya dalam hal ini, tentu saja kita melihat itu suatu hal yang wajib, apalagi dalam ajaran kita. Tapi bagaimana kemudian jika kita dihadapkan dalam kondisi kita kok qadarullah berkonflik dengan ibu, sosok yang harusnya kita muliakan. Tapi ya itu tadi, Allah uji kita dengan sosok ibu kita. Bagaimana kita harus menyikapi dan tetap bersikap baik meskipun mungkin kadang ya itu tadi ada dilema-dilema moral yang rasanya susah karena sedang berkonflik dengan orang tua kita. Gimana Pak Kiai? Ya, ini pertanyaan yang rumit menjawabnya. Jadi sebenarnya kita berlindung kepada Allah, jangan kita, lebih baik kita perang di medan perang ketimbang kita perang berbeda pendapat dengan orang tua, kepada bapak, terlebih lagi kepada ibu. Itu sulit itu. Sebenarnya kalau bagi seorang anak tidak boleh itu terjadi. Jadi pada saat akan terjadi yang semacam itu, dia harus memposisikan bahwa dia adalah anaknya dan dia harus mengalahkan dirinya untuk kepentingan kebahagiaan ibunya. Itu yang mestinya. Jadi seandainya ibunya mengatakan belikan sesuatu dan itu harganya seharga leher kita, potonglah leher kita untuk berikan kepada ibu, itu masih belum tentu kita dianggap memberikan kebaikan. Jadi para pemirsa, ini memang masalah yang rumit, tetapi kalau dalam pandangan Islam itu maknanya itu tidak boleh terjadi. Jadi satu yang naif kalau orang Islam terjadi ribut antara ibu sama anak. Mbak Mila, ada anak muda yang dimuliakan oleh Nabi ketika Nabi mengatakan, ya saya alaikum Uwais ibnu Amir Al-Qarni, nanti kalian akan ketemu dengan orang yang namanya Uwais Al-Qarni itu. Nah, Uwais Al-Qarni itu, Mamila, adalah anak muda yang berbakti kepada ibunya. Pada saat ibunya sudah tua, bapak sudah meninggal, dia tambah tua, dan dia tidak mau pergi kemanapun kecuali mengurus ibunya. Dan ibunya pada akhir tuanya itu buta. Pada saat dia buta, maka yang satu yang dia minta itu, tadi Mbak Mila bilang kalau sudah tua permintaannya seperti anak kecil. Dia mintanya pergi haji. Bayangin, udah tua. Dia tinggal di Yaman. Yaman ke Mekah itu kurang lebih sekitar 1.200 kilometer. Jauhnya yang semacam itu, kalau kita bisa jadi kita akan merayu ibu kita. Udah nggak wajib berhaji, mama sakit, mama sudah tidak bisa melihat, nggak kuat naik di punggung onta, udah nggak wajib ya, karena syaratnya haji itu gitu. Tapi tidak pada Uwais. Uwais itu bilang, Ma, doakan aku akan tambah kerjaku sehingga aku bisa menghasilkan uang lebih banyak. Taruhlah uang 2 juta rupiah dia dapat, dia beli anak sapi. Anak sapi dibuatkan kandang itu di atas gunung. Jadi setiap sore itu diangkatnya anak sapi yang kenyang itu, dibopongnya, dibawa terus ke atas. Besok pagi diangkat lagi, diturunkan, dimandi, suruh makan. Tujuannya bahwa dia agar supaya berlatih dengan mengangkat anak sapi itu. 6 bulan lamanya dia lakukan itu, turun naik 6 bulan. 6 bulan dipelihara baik itu, sapi itu besar. Dan dia bisa mengangkatnya karena kenaikan
kiloan pada dagingnya itu setiap hari dia merasakan 2 kali sehingga dia kuat mengangkat ya sapi yang 6 bulan itu tadi. Maka pada saat dia sudah kuat dia bilang, "Ma, kalau mama ingin berangkat haji, aku sudah kuat. Jangan naik onta karena punggungnya kasar. Mama naiklah di punggung ini, akan aku hantarkan ke Mekah." Masya Allah. Ya. Ya, kisah Subhanallah. Berangkat dia 1.200 kilometer dia melakukan haji. Ketika dia pulang, maka ketemu dia dengan Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, "Yabna Umar, ra'aitani." Hai Ibnu Umar, putra Umar, kau sudah lihat apa yang aku lakukan. Ajazaituha, apakah aku bisa sudah membayar kebaikan ibuku? La bitalqatin wahidatin, belum. Kau belum bisa membalas satu kali ketika mengeluarkan kepalamu ketika melahirkan. Walakin qad ahsanta lidzalik, tapi kau sudah melakukan kebaikan. Wa yusibukallahul qalilal katsir, Allah memberikan pahlamu yang besar dengan perbuatanmu yang kecil itu. Kita nggak ada sehebat itu, para pemirsa ya, Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang sehebat itu. Dan dialah bukan nabi, bukan rasul, tapi yang pernah menggoncang arasnya Allah dari lantaran ingin memuliakan seorang ibu yang buta. Masya Allah, sedih jadinya. Masya Allah, iya. Bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, tapi beliau namanya nyaring terdengar di antara penduduk langit ya Pak Kiai. Itu kisah yang luar biasa sih. Wais Al-Qarni, Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai, artinya sebenarnya apapun yang kita usahakan untuk membahagiakan orang tua kita, terutama ibu, tuh sebenarnya nggak akan sebanding dengan apa yang sudah dilakukan pada kita ya Pak Kiai. Melahirkan, menyusui, tidak akan pernah sebanding ya. Sebanding. Kan ibu itu sebenarnya ketika anak itu tertawa aja, dia lebih senang dari tertawa anak. Ketika anak itu sekolah bisa membaca, dia senangnya luar biasa. Ketika anak itu bisa bekerja, dia senangnya biasa. Padahal dia nggak dikasih uangnya. Oleh karena itu salah benar. Kalau seorang anak itu sampai berkonflik dengan ibunya. Maaf kata, kalau mesti berkonflik, kalau mesti melakukan, lakukanlah kepada siapa kan, tapi jangan coba lakukan kepada ibu. Jadi ketika punya konflik udah nggak ada kompromi, datang minta maaf, sujud di kaki ibu berarti Pak Kiai. Iya, udah nggak ada lagi. Minta ridhonya. Nggak boleh terjadi. Dan minta ridhonya untuk memaafkan berarti Pak Kiai. Harus gimana caranya? Dan di Indonesia ini ada yang dituntut ke pengadilan. Iya, gara-gara harta misalnya, uang cuma berapa? Urusan tanah 300 meter. Ya, cuma gara-gara ini bapaknya dilaporin ke kantor polisi. Itu mati nurani orang yang semacam itu, anak yang semacam itu. Apapun bagaimanapun tidak boleh terjadi gitu. Masya Allah. Wah, luar biasa. Pak Kiai, amalan apa kira-kira berarti yang bisa mungkin kita lakukan untuk bisa itu tadi ya, mendapatkan ridho? Kan ridhonya orang tua, dalam hal ini ridhonya ibu juga bagian dari cara kita untuk memperoleh ridhonya Allah kan. Mungkin amalan yang kita bisa rutinkan apa Pak Kiai untuk bisa? Ya, kalau dia masih hidup maka sering-seringlah ya datang berkunjung, ya memberikan perhatian, karena itulah yang bisa membahagiakan dia, bukan buah tangannya. Apalagi bisa dengan membawa buah tangan. Kalau dia sudah wafat, maka jangan berdoa kecuali ada sisipan doa untuk ampunan ya kepadanya dan tambahan rahmat. Itu yang bisa menjadi dia terkoneksi terus dengan mamanya yang sudah di alam barzah dengan cara berdoa. Sebut-sebutkan kalau mamanya punya kebaikan, sebutkan. Dan setiap kali ingat orang tua, doakan. Dan itu tadi kita bisa melakukan amal soleh yang kita tujukan. Misalnya saya baca Quran atau saya melakukan kebaikan apapun, bisa saya niatkan untuk orang tua Pak Kiai? Bisa, walaupun ini pada makom ikhtilaf ulama, terjadi perbedaan pendapat. Tetapi ulama-ulama yang mengatakan seperti di kalangan mazhab Syafi'i ya, ulama-ulama seperti Imam Al-Baihaqi, Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi yang menjelaskan bahwa boleh, bisa, karena sodakoh itu tidak mesti maknanya materi, ya.
lakukan itu, maka itu bagus ya. Masya Allah. Sebenarnya banyak pertanyaan yang mau kita tanyakan Pak Kiai, tapi apa daya lah. Waktu juga terbatas. Jazakallah khair ilmunya hari ini Pak Kiai. Insya Allah nanti kita bisa lanjutkan lagi pembahasan kita terkait birrul walidain ya pemirsa ya. Dan tidak terasa pemirsa, saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.